Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Astrina Nurinaya. Kali ini saya akan membahas model matematika program linier. Cekidot. Saya review kembali ya. Program linier ini untuk memaksimumkan atau meminimumkan suatu fungsi berdasarkan kendala-kendala yang ada, di mana suatu metode yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan optimasi linier, nilai maksimum atau nilai minimum. Jadi, program linier ini adalah metode yang bisa digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah dalam bentuk pertidaksamaan linier. Untuk memudahkan dan memecahkan masalah program linier, yaitu menyusun model matematika untuk program linier, di mana model matematika merupakan sebuah cara untuk merubah permasalahan sehari-hari dalam bahasa matematika dalam bentuk persamaan, pertidaksamaan, dan juga fungsi. Jadi, untuk memudahkan dalam membuat model matematika, kita harus membaca soal cerita secara cermat dan memahami soal cerita secara mendalam. Berikut alur dalam menyelesaikan model matematika, yaitu masalah nyata ini dalam bentuk soal cerita, kemudian diterjemahkan dalam bahasa matematika agar bisa diselesaikan. Selanjutnya, dibuatlah model matematika, kemudian dicari solusinya dari model matematika tersebut, sehingga bisa diinterpretasikan untuk memecahkan masalah yang nyata dalam soal program linier. Ada dua komponen model matematika. Yang pertama fungsi tujuan, yaitu X sama dengan Fxy sama dengan Ax ditambah By. Yang kedua adalah fungsi kendala berupa sistem pertidaksamaan linier. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama baca soal cerita secara cermat dan melakukan pemisalan. Biasanya yang dimisalkan itu adalah produknya. Yang kedua, susun pertidaksamaannya berdasarkan kendala yang ada. Yang ketiga, susun fungsi tujuan. Dalam menyusun model matematika, yang perlu dipahami adalah implikasi semua ungkapan yang menyatakan syarat-syarat pada sebuah masalah. Berikut ini merupakan contoh implikasi suatu ungkapan yang berhubungan dengan tanda-tanda ketidaksamaan. Yang pertama, tanda lebih besar atau sama dengan biasa digunakan untuk kata-kata tidak kurang dari, minimal, sekecil-kecilnya, sekurang-kurangnya, minimum, paling sedikit. Contoh, X sekurang-kurangnya 100, jadi simbol model matematikanya adalah X lebih besar atau sama dengan 100. X tidak kurang dari 50, model matematikanya X lebih besar atau sama dengan 50. X lebih kecil dari atau sama dengan digunakan untuk kata-kata tidak lebih dari, maksimal, sebesar-besarnya, maksimum, paling banyak. Misalkan X tidak lebih dari 25, jadi model matematikanya X tidak kurang atau sama dengan 25. Terus ada lagi contoh yang lain, X paling banyak 10. Itu artinya model matematikanya adalah X kurang dari atau sama dengan 10. Oke, kita masuk ke contoh soal. Sebuah toko brownies membuat dua jenis brownies. Pembuatan brownies jenis A memerlukan 1 jam pada saat di mixer dan 2 jam pada saat di oven. Pembuatan brownies jenis B memerlukan 2 jam pada saat di mixer dan 2 jam pada saat di oven. Pemanggangan roti di oven setiap hari bekerja masing-masing tidak boleh lebih dari 5 jam. Jika setiap hari dibuat X roti A dan Y jenis roti B, maka model matematika masalah tersebut adalah, kita buat pemisalan. X adalah brownies A, Y adalah brownies B. Setelah itu kita buat tabel, di mana dalam tabel itu terdiri dari variabel brownies A, brownies B, kapasitas, dan model matematika. Yang di mixer untuk brownies A itu ada 1 jam, brownies B 2 jam, kapasitas yang digunakan 5 jam. Jadi model matematikanya adalah
X ditambah 2Y kurang dari atau sama dengan 5. Sedangkan untuk di oven, brownies A 2 jam, brownies B 2 jam, kapasitasnya juga 5 jam. Jadi model matematikanya adalah 2X ditambah 2Y kurang dari atau sama dengan 5. Karena soal merupakan kejadian nyata, maka X dan Y pasti bilangan bulat positif. Maka model matematika berikutnya adalah X lebih besar atau sama dengan 0 dan Y lebih besar atau sama dengan 0. Oke, kita masuk ke contoh soal kedua. Sebuah area parkir dengan luas 3.750 meter persegi maksimal hanya dapat ditempati 300 kendaraan yang terdiri atas sedan dan bus. Jika luas parkir untuk sedan 5 meter persegi dan bus 15 meter persegi, tentukanlah model matematikanya. Oke, kita buat pemisalan. X sama dengan sedan, Y sama dengan bus. Setelah itu kita buat tabel yang terdiri dari variabel, sedan, bus, total, dan model matematika. Kita kembali ke soal. Sebuah area parkir dengan luas 3.750 meter persegi maksimal hanya dapat ditempati 300 kendaraan yang terdiri atas sedan dan bus. Itu artinya banyak kendaraan sedan cuma satu, bus juga satu, totalnya 300. Jadi model matematikanya X tambah Y kurang dari atau sama dengan 300. Kemudian kita kembali ke kalimat jika luas parkir untuk sedan 5 meter persegi dan bus 15 meter persegi. Jadi variabel luas kendaraan, sedannya ada 5, busnya 15, totalnya 3.750. Jadi model matematikanya adalah 5X ditambah 15Y kurang dari atau sama dengan 3.700. Jadi berdasarkan pertidaksamaan tersebut, model matematikanya adalah untuk banyaknya kendaraan, X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 300. Untuk luas kendaraan, 5X ditambah 15Y kurang dari atau sama dengan 3.700. Disederhanakan, X ditambah 3Y kurang dari atau sama dengan 750. Banyaknya sedan atau X tidak mungkin nilainya negatif. Jadi model matematikanya X lebih besar atau sama dengan 0. Dan banyaknya bus atau Y tidak mungkin juga negatif. Jadi model matematikanya Y lebih besar atau sama dengan 0. Oke teman-teman, oke, demikianlah channel kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.